Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Kali ini kita masuk pada part kedua ya dari teori tafrik al-halal an-haram ya. Tapi sebelumnya kita harus lewati yang satu ini dulu sahabat semua. Like, comment, dan subscribe. Ya, baik sahabat YouTube semua. Jadi begini, ada orang yang bilang itu kenapa harta atau uangnya itu kenapa kok harus dikeluarkan? Jangan-jangan nanti malah justru yang halal itu yang dikeluarkan, malah yang tersisa sama kita itu pula yang haramnya, kan begitu ya. Ada orang yang selentingan yang seperti itu yang pernah saya dengar. Dia bilang sebaiknya nggak usah gitu, bagus dipakai aja. Dipakai untuk apa? Dipakai di uang yang haram itu dipakai untuk kepada sesuatu yang tidak masuk kepada dalam jasmani kita. Seperti misalkan dibelikan untuk bensin ya, bensin untuk kendaraan, atau dibelikan untuk bayar listrik, bayar air. Jadi semuanya kita bertanya apakah yang untuk bensin, listrik, dan air itu apakah tidak menjadi pendukung untuk jasmani kita juga ya? Itu jadi pendukung juga, tetap haram juga ya. Jadi misalkan kita belikan untuk bensin yang haram itu tadi. Bensin dimasukkan ke dalam sepeda motor dibawa untuk membeli belanjaan di pasar beli makanan ya, dimasak udah masak itu dimakan, masuk ke dalam perut kita. Nah, bensin ini tadi itu menjadi wasilah, menjadi sarana kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, itu juga wasilah. Sama seperti listrik yang digunakan untuk memblender cabai atau buah-buahan, ngejus ya, dimasukkan, itu juga termasuk kepada yang haram itu ya. Jadi jawaban kepada selentingan itu tadi begini. Yang diharamkan itu sahabat YouTube semua itu ada dua ya. Yang pertama, ada yang diharamkan itu dari bendanya, dan ada yang diharamkan itu dari cara mencapainya. Kalau yang diharamkan dari bendanya itu sudah pastilah kita tahu ya, seperti khamar atau yang segalanya. Tapi kali ini yang kita bahas adalah karena dia haram dari cara mencapainya. Maka sebenarnya sahabat YouTube semua, duit itu nggak haram, jenisnya itu, bendanya atau fisiknya itu tidak haram, tapi cara mencapainya itulah yang dia menjadi haram ya. Itulah dia yang dia membuat dia menjadi haram. Jadi sebenarnya di sini ada dua pendapat ya, dua pendapat tentang harta yang haram ini. Yang pertama yaitu pendapatnya Faisal Ibnu Iyad. Beliau berpendapat bahwa harta yang bercampur yang halal dengan yang haram itu tidak harus disedekahkan katanya. Kenapa tidak harus disedekahkan? Karena itu memang kalau disedekahkan nanti berarti kita mensedekahkan harta-harta yang sebenarnya juga nggak bersih ya. Sementara kita dituntut untuk memberikan yang terbaik begitu ya. Jadi sebenarnya itulah pendapat dia. Jadi beliau memberikan suatu solusi agar harta itu dibuang. Itu tapi pendapat pertama ya. Nah, pendapat kedua dari pendapat imam mazhab itu berpendapat bahwa harta yang seperti itu harus disedekahkan. Hanya saja dia tidak boleh disedekahkan untuk pembangunan masjid. Kenapa tidak diperbolehkan untuk membangun masjid? Karena masjid itu tempat yang suci, dia tidak boleh diberikan dari benda-benda yang itu merupakan solusi dari taubat seseorang. Nggak boleh, karena masjid itu tempat suci ya. Sebagaimana kita ketahui, kita nggak boleh membangun masjid dari uang-uang hasil korupsi, hasil pencurian, begitu ya, hasil kejahatan, itu tidak boleh. Maka dari itu, sahabat semua, kita melihat pendapat empat mazhab inilah yang seharusnya kita bisa kita pegangi ya. Itu menjadi solusi atau sarana kita dalam bermuamalah begitu, sehingga apa tujuannya? Kita mendapatkan harta kita itu yang benar-benar halal. Dia tidak bercampur sedikit pun dengan hasil-hasil dari yang diharamkan begitu ya. Kemudian apalagi contohnya, kita bisa ambil contoh begini, orang yang sebenarnya dia bingung, dari bisnisnya itu ada hasil-hasil menipu, dari bisnisnya itu ada hasil-hasil goror, nah itu juga harus dikeluarkan ya.
Nah, masalah kalau dalam berdagang ini kita tahu siapa yang kita tipu ya. Kita tahu siapa yang kita tipu. Nah, kalau kita tahu orangnya, maka kita langsung kembalikan ke orangnya. Nggak usah disedekahkan. Karena dialah orang yang kita tipu. Tapi kalau kita, misalkan orangnya udah meninggal, maka kita kembali kepada pewarisnya. Kalau pewarisnya juga nggak ada, nah ini baru kita pakai teori ini. Harus kita sedekahkan. Ya, begitu ya. Begitu juga dengan begini teman-teman. Kemungkinan misalkan yang diambil itu adalah benda. Benda yang kita ambil dengan cara yang tidak baik. Itu harus dikembalikan kalau misalkan pada saat itu ada bendanya. Tapi kalau bendanya nggak ada, ya, sulit dicari, sulit ditemukan, maka pada saat itu yang harus kita berikan adalah harga dari benda itu. Harga dari benda itu berapa harganya? Ya, kita ambil, lalu kita harganya itu, duitnya itu kita berikan kepada orang lain, begitu ya. Nah, jadi rututannya itu ada, begitu. Rututannya itu ada. Mungkin sekian dari saya pembahasan tafriqul halal an haram ini, sahabat YouTube semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan, dan wawasannya dapat kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.